Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ada gambar seorang anak yang sedang beristirahat. Jadi, pada gambar ini, sepulang sekolah, Udin beristirahat. Dia beristirahat sambil mendengarkan radio. Acara yang Udin dengarkan adalah lagu-lagu daerah. Ketika sedang mendengarkan lagu-lagu daerah, banyak selingan iklan sebagai jeda antar lagu. Perhatikan 3 benda ini. Ada radio, televisi, dan juga komputer. Ketiga benda ini termasuk benda-benda elektronik. Nah, radio, televisi, dan internet ini termasuk dalam sarana dalam penyebaran iklan elektronik. Isi iklan elektronik sangatlah beragam. Kita harus dapat memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah dalam menerima informasi dari produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik jika dilihat dari segi isinya. Apa sajakah itu? Berikut ini adalah beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan politik. Iklan politik ini adalah iklan yang biasanya berkaitan dengan partai politik. Kemudian, iklan pendidikan. Pada iklan pendidikan, di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian, iklan kecantikan. Contoh iklan kecantikan ini adalah iklan sampo, iklan sabun mandi, atau iklan perawatan wajah. Berikutnya adalah iklan kesehatan. Iklan kesehatan ini biasanya menjual produk-produk yang digunakan untuk menjaga kesehatan, seperti iklan obat-obatan. Kemudian iklan makanan dan minuman. Dan juga ada iklan otomotif. Iklan otomotif ini contohnya seperti iklan motor atau iklan mobil. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh keluarga ini? Ya, mereka sedang menghabiskan waktu bersama. Dapat kita lihat sang ibu sedang bermain dengan anak laki-lakinya. Dan sang ayah sedang belajar dengan anak perempuannya. Setiap anggota keluarga di rumah memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu seperti perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan sifat dan watak, dan lain-lain. Meskipun memiliki perbedaan, kita tetap harus mengembangkan sikap kerukunan di dalam keluarga kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Berikut ini adalah sikap yang harus kamu kembangkan untuk menjaga kerukunan di lingkungan rumah. Sikap yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois, dan tolong-menolong serta saling bekerja sama dengan antar anggota keluarga. Sikap menjaga kerukunan keluarga dapat dikembangkan dengan cara sering meluangkan waktu bersama. Apa saja ya contoh kegiatan meluangkan waktu bersama tersebut?
Contoh yang pertama adalah beribadah bersama-sama. Kemudian contoh meluangkan waktu berikutnya, menonton TV bersama-sama. Kemudian makan bersama-sama, belajar dan juga bermain bersama, olahraga bersama, dan bertamasya bersama-sama. Dengan saling memahami perbedaan dari setiap anggota keluarga, maka hubungan antar anggota keluarga akan menjadi rukun dan terhindar dari konflik. Jika kita sudah terbiasa menjaga kerukunan dari lingkungan rumah, maka kita pun akan terbiasa melakukannya di lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sekarang, coba kalian amati lagi gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini ada gambar seorang ibu yang sedang menjaga toko kelontongnya. Masih ingatkah kamu apa jenis usaha ekonomi dari sebuah toko kelontong? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan usaha di bidang ekonomi yang bertujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri ini biasanya memiliki modal yang terbatas. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama atau gabungan beberapa orang, baik itu dalam modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri, contohnya adalah usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, usaha jasa. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, contohnya adalah firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, serta koperasi. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.